Ini masa peleburan pertama kepanduan di Lebur September 1945. Diadakan rekrut pandu-pandu di Balai Mataram Yogyakarta. HW diwakili siapa? Mawardi dan Haiban Hadsjid. Hasilnya keinginan membangkitkan pandu. Tanggal 27 sampai 29 Desember 45 Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia di Solo. Hasilnya sepakat bergabung bersama dengan nama Pandu Rakyat Indonesia. Ya, namanya BRI, Pandu Rakyat Indonesia. Jadi ini peleburan pertama, ya, pandu-pandu semua pandu organisasi dilebur. Namanya Pandu Rakyat Indonesia. Terus yang pengurus kuartet besar, ini kuartet besarnya HW ya. Dr. Mawardi dari Pandu KBI, Herlok dari Pandu KBI, Abdul Ghani dari Pandu Hizbul-Athar. Lanjut. Ya. Ini tanggal 20 sampai 22 Januari 50 diselenggarakan Kongres Pandu Rakyat kedua di Yogyakarta. Hasil keputusan memberikan kesempatan golongan khusus untuk menghidupkan kembali kepanduannya. Nah ini HW masa-masa bangkit kembali. Ya, melangkah menuju pengakuan internasional, menetapkan susunan pengurus besar, kuartet besar putra dan kuartet besar putri. Yaitu dulu sendiri-sendiri ada. Jadi kalau perempuan itu Pandu NA, Nasatul Asia. Lanjut. Wasiat Bapak Jenderal Sudirman. Ini sebelum Bapak Jenderal Sudirman wafat, beliau sempat berpesan kepada Muhammadiyah sesuai keputusan Kongres Pandu Rakyat supaya HW dibangkitkan kembali. Ini kita harus tahu sejarahnya. Jadi kalau ketemu dengan saudara kita itu tidak minder, ya. Oh, kita tahu sejarahnya. Siapa yang berdiri duluan? Lanjut. Pasca kebangkitan tanggal 29 Januari 50 diadakan apel kebangkitan di halaman Masjid Besar, ya, Masjid Agung Yogyakarta dipimpin Bapak Haiban Hadsjid. Dengan bangkitnya Hizbul-Athar, bangkit pula Pandu Hizbul Islam. Dari pandu-pandu lain itu bangkit juga karena Pandu Hizbul-Athar bangkit. Jadi organisasi-organisasi yang lain itu juga ingin membangkitkan pandunya. Ya, tahun 60 Pandu HW mengadakan khusus pemimpin di Kaliurang Yogyakarta. Jadi HW Warbus itu punya tempat pelatihan di Kaliurang sana, punya pondok apa itu, bumi perkemahan sama untuk pelatihan-pelatihan ada di sana. Kalau Jawa Timur ada di Pasuruan, Purwodadi, itu pusat untuk pelatihan. Ya. Jadi Jaya Melati. Jadi di HW ada pelatihan-pelatihan untuk pelatih ya. Jaya Melati 1, ya, Jaya Melati 2. Baru itu pelatih di Kobila. Baru kalau ingin mengupgrade untuk pelatih nasional seperti Ramadhan Gunawan ini sudah Jaya Matahari 2, yaitu pakai baret biru, itu Jaya Matahari 1, sudah bisa pakai baret Melati Jaya Matahari 1. Samir yang di kalung itu warna kuning, itu kalau sudah Jaya Melati 2, itu sudah boleh pakai Samir yang kuning di kalung itu. Ya, lanjut. Pramuka jadi tahun berapa? 1961. HW tahun berapa? 1918. Jadi dihitungnya 1918. Ya. 1926 itu pergantian nama. Jadi Pak Winter Muhammadiyah ke Hizbul-Athar. Tapi lahirnya kita catat 1918. Kalau tadi tahun berapa? 19
99 ya. Jadi kebangkitan diawali pertemuan-pertemuan Pandu Awi beredar. Dulu Pandu tua-tua, sesepuh-sesepuh itu kembali oleh pimpinan pusat Muhammadiyah dengan surat keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah nomor 92 garing SK PP garing 6 B garing 1B tahun 19. Nah ini kita disahkan kembali, bangkit kembali tahun 1999 ya, tanggal 18 November 19 Saban 1420. Tapi kok peringkatannya Desember enggak ya miladnya? Ya, nanti langsung tanya ke pelatihnya ya. Lanjut. Oke, pimpinan pusat Muhammadiyah mencabut kembali maklumat keputusan pimpinan pusat yang dulu diminta untuk melakukan ke pramuka. Lanjut. Oh selesai. Ini kalau di lapangan itu, kalau di logo itu tidak ada yang sama. Ya. Kalau yang modelnya seperti Bandar Mati sama Alam Gunawan aja sudah beda. Nah, ini untuk Kuadus rencana itu akan 221 rukun Islam. H itu hizbul, W itu waton, yang artinya apa? Cinta tanah air. Terus tambah yes. Yes itu YES, bukan ya. Tapi yakin esok sukses. Oh, Sukses itu tepuk HW. Bunda, selamat datang Bunda, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang Bunda, selamat datang Bunda, selamat datang kami ucapkan. Salam, salam, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Lagi, selamat datang Bunda. Selamat datang Bunda, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang Bunda, selamat datang Bunda, selamat datang kami ucapkan. Salam, salam, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Tepuk AW. Bukan berarti saya menghuni karena ini bergerak ya. Mungkin ada juga yang tahun 2025 dan sebelumnya, atau bahkan sebelum-sebelumnya juga sudah sebenarnya kepanduan dua ton itu sendiri sudah melekat pada kegiatan pembelajaran di PAUD. Bagaimana kalau kepanduan itu kegiatannya di alam terbuka, di PAUD ada juga ya pembelajaran alam terbuka, kemudian mensensori motore perkembangan seperti itu. Tentu bunda-bunda di sini juga sudah ya. Nah ini bisa dipakai sebagai APP. Kalau bunda namanya APE, alat peraga edukasi. Nah kalau di sini karena kepanduan itu adalah latihan, nyebutnya APP, pelatihan atau APL, alat peraga pelatihan. Nah, ini bunda bawakan, bunda buat, karena mau beli belum muncul ya. Yang hijau sama
kuning. Nah, ini sambil melatih juga melatih ya. Nah, ini disiapkan warna-warna. Ini tentu ada ketentuan-ketentuan karena ini memang peserta didik butuh nyaman, aman, dan tidak menimbulkan bahaya gitu ya, dan mudah digunakan, mudah dikenali. Nah, ini Bunda contohkan ada warna kuning, warna hijau. Nah, warna yang lain ini biasa kita sebut pengecoh. Apakah sudah mengenal warna murid kita? Nah, ini dicampur jadi satu ini ya. Nah, kemudian ini disediakan untuk 2 anak. Nah, diberi batasan waktu, misalnya 2 menit. Siapa yang lebih banyak memperolehnya? Nah, ini nggak apa-apa, ini nggak harus semua ini kan yang mudah nanti ya, ada sedikit-sedikit kesulitan. Nah, mungkin dia mengingat-ingat dulu warna, tapi sebelumnya dikenalkan dulu ya, bendera Hizbul Wathan itu warnanya apa. Ayo cari warna bendera Hizbul Wathan. Yang inget-inget. Nah, mungkin gitu ya. Ya kalau sekarang Bunda ya mesti cepat karena Bunda. Nah, mungkin mengingat ini mulai sekarang bisa dilombakan, bisa dilatihkan latihan satu-satu gitu ya. Kalau latihan satu-satu mungkin perlu sedia ini beberapa paket gitu ya. Nah, ya mesti latihan ini juga, ini sensor ini. Nah, mengenal warna itu juga kognitifnya. Gitu. Loh, jadi Bunda sih. Warna bendera Hizbul Wathan apa? Gitu. Bunda aku suka pink. Ya, begitu ngotot ya. Ya namanya usia 4 tahun. Apalagi yang 5 tahun itu juga lebih berani mengutarakan gitu ya. Loh, aku suka yang kuning. Nah, jangan dikira nanti nggak berantem, ya toh? Ketika kuning suka, temannya nggak boleh ngambil kuning. Jangan, itu aku suka. Nah, gitu ya. Nah, ini PR-nya Bunda biasanya udah. Ini hanya sebagai peraga, jelaskan detailnya. Kenapa seperti ini? Nah, itu dijelaskan. Ini sebenarnya seperti tenda. Itu melatih murid kita juga membayangkan gitu ya. Pernah lihat tenda? Nah, ini semua dalam rangka ini melatih semua indera. Kemudian sosialisasi. Di peragaan ini tadi ada sosialisasi kan? Seperti apa? Ya, ada orang dewasa menjauhkan pemahaman kita. Iki kok nakal? Menjauhkan itu kan ya. Nah, kenapa? Karena memang itulah dalam rangka perkembangan peserta didik usia hafal itu ranah sosialisasi tadi. Maka seperti tadi mungkin diminta menyebutkan lagi, barangkali dia menyebut warna-warna itu belum begitu hafal, juga belum begitu. Ini ranah sensitivitasnya sama. Jadi lanjut ke 6 saja. Seluruh indera dan sosialisasi. Ini dalam arti yang 4 tahun tadi sudah selesai ya, sudah tuntas. Tapi tidak menutup kemungkinan sudah umur 5 tahun, sensore yang umur 4 tahun belum tuntas.
ada yang begitu ya. Jadi setiap murid tidak sama, tidak klasikal. Sebenarnya itu kalau kita betul memperhatikan itu individual, karena memang setiap murid adalah unik. Jadi kita tidak bisa mengatakan satu kelas sama bareng. Kalau kebetulan ada yang sama, itu sifatnya sebenarnya kebetulan. Sebenarnya setiap individu unik. Kalau bunda-bunda punya, ini jarang saya. Kalau muridnya satu kelas cuma 5-10 mungkin ya. Tapi satu kelas berapa bunda? Ya, ini bisa kanan dulu, terus ganti kiri, terus dua-duanya. Nah, ritmenya dari pelan sampai cepat. Nah, oke, bisa dimulai. Seluruhnya pelan, kedua lebih cepat, ketiga lebih cepat lagi. Nah, yang siapa yang mau memimpin? Terus 5, 2. Terus ke bawah ya, kanan dulu sampai 2 0 5 5 2 2 2 0 0 3 4 4 3 2 0 5 2 0 5 0 5 0 5 3 2 0 5 5 2 2 0 5 5 2 2 0 5 5 2 2 0 5 5 2 2 0 5 5 2 2 0 5 5 2 2 0 5 5 2 2 0 5 5 2 2 0 5 5 2 2 0 5 5 2 2 0 5 5 2 2 0 5 5 2 2 0 5 5 2 2 0 5 5 2 2 0 5 5 2 2 0 5 5 2 2 0 5 5 2 2 0 5 5 2 2 0 5 5 2 2 0 5 5 2 2 0 5 5 2 2 0 5 5 2 2 0 5 5 2 2 0 5 5 2 2 0 5 5 2 2 0 5 5 2 2 0 5 5 2 2 0 5 5 2 2 0 5 5 2 2 0 5 5 2 2 0 5 5 2 2 0 5 5 2 2 0 5 5 2 2 0 5 5 2 2 0 5 5 2 2 0 5 5 2 2 0 5 5 2
Menyusun FPP ya, masih FPP namanya. Angka apapun yang kita lakukan, karena ini menyangkut perkembangan peserta didik. Tidak hanya di tunas aspal sebenarnya. Ketika kita mau melakukan sesuatu yang itu pun pengen goalnya bagus, bisa dinilai tercapai atau belum, maka perlu menyusun program. Gen, kita sebut gen alpha. Gen alpha itu lahir 2010 sampai 2024. Tapi yang tahun 2010 kalau sekarang sudah 16 tahun ya. Berarti kalau sekarang umur 4 tahun, lahir tahun 2002. Berarti murid kita umurnya 2002, lahir 2002, 2003, 2004. Mundur ya. 22. Dua ini termain HP. Ya memang dia lahirnya terpapar layar sejak ini. Siapa yang memberi paparan? Nah, otomatis itu ya. Iya. Kemudian terbiasa dengan perangkat elektronik. Karena apa? Di rumahnya sudah elektronik semua. Kecuali kalau memang tinggal di 3T ya, yang belum elektronik itu tidak akan terpapar. Memiliki pengaruh yang signifikan dalam perubahan budaya. Kalau tidak dikenalkan, mereka akan inian saja, gitu ya. Budaya-budaya yang sebelumnya sudah tidak. Usia 4-5 tahun. Di pikiran bunda-bunda mesti apa ya yang saya berikan, ini yang masih bersifat sementara untuk kepanduan Hizbul Wathon tunas apa.
Di buku undang ADART itu sudah disebutkan memang ada tingkatan tunas hafal pagi sampai. Nah itu boleh dia dinilai di SKT ya, kalau di Zulanda namanya SKT itu sudah kompetensi membaca doa, itu boleh karena memang peserta itu memang sudah kompetensi, boleh digabung istilahnya ya, seperti itu. Insya Allah beberapa itu ada Indra, ada Jaya Melati satu lagi ya. Khusus guru TK barangkali gitu. Ben tambah pinter gitu ya. Ben tak semangati, tak surung gitu. Oke. Tanda kecakapan pandu itu sifatnya personal. Artinya begini, ada peserta didik yang juara ataupun katakanlah boleh tingkat seluruh TK Aba dia juara renang. Terus dia ikut di sekolahnya itu tidak ada, misalnya tidak ada kegiatan memanah, tidak ada ekskul memanah di sekolahnya. Tapi dia ikut klub memanah di luar. Ini boleh di Zulwatan diberi tanda kecakapan pandu boleh. Nah itu seperti itu contohnya. Nah ini juga bisa dipakai untuk menstimulasi tali temali tadi. Nah, ini berarti bisa untuk alat peraga latihan. Oke. Kuncup kelompok besarnya itu kita sebut untel. Jadi kalau tunas hafal itu kelompok peserta didiknya kuncup. Nah, Bunda ini salah satu cara mengenalkan tepuk HW dengan diberi apa-apa. Tuaga. Iya kan? Di slide itu Bunda kenalkan tanda kuncup biar nanti kalau Bunda pas latihan itu ada sarana, tidak awang-awang. Tapi ya sekali lagi yang waduh Bunda kena semprit karena Kuabus belum mengeluarkan panduan. Disemprit nanti dicengkerin Bunda. Ayo Bunda mah hati gara-gara program bulan, program pekan. Kan itu 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini karena sangat biasanya pada hari Minggu, sekarang masih Sabtu sekarang. Ya, lihat ke minggu aja. 1, 2, sampai bergerak. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh Dengan bunga ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua mawar melati, semuanya indah. cepat. Lihat Kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua mawar melati, semuanya indah. Penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua mawar melati, semuanya indah. sudah materinya di TK. Oke. Setiap hari dengan di TK sudah ngajar seperti itu. Loh itu kita ajarkan di HW juga. Kita buat di HW juga. Artinya ya di TK yang sudah saya lakukan itu sudah HW banget. Sudah selesai. Oke. Terus masalahnya di mana? Tadi sudah dijelaskan.
sama Bunda Maharti ya. Ada prinsip dasar kepanduan dan metode kepanduan ya. Nah, prinsip dasarnya apa tadi? Yaitu mengamalkan akidah Islamiyah. Kita tahu dan jenengan juga harus yakin di umur TK, di umurnya tunas akal 4 sampai 6 tahun itu adalah masa-masa emas untuk menanamkan akidah. Betul ya? Nah, itu yang paling penting ya. Itu yang inti dari kegiatan kepanduan di tunas akal. Bagaimana kita menanamkan akidah Islamiyah itu pada anak-anak melalui bermain. Saya kira ini sudah sama lakukan ya. Sudah sama lakukan. Kalau saya ngomong gini ya guru, mulia segoro ya. Saya juga Bu, sama ini buku yang ini hanya kearifan lokal, tapi sudah 5 menit itu ditinggal anak-anak Bu ya. Karena apa? Masa sekolah aku 70 siswa tak bisa sendiri Bu ya, nggak pantas, ini nggak cocok ya. Saya minta apa teman lagi ya, urusannya kan sama biaya karena TK-nya gaji saya ternyata enggak, bahwasanya tunas akal yaitu umur 4 sampai 6, sehingga mau tidak mau saya jadi korban, enggak apa-apa. Nah, tapi dari situ kita bisa menulis buku ini. Ya, ini hanya sebagai kearifan lokal kita. Saya belum karena ini belum diputuskan pusat. Kalau dibilang panduan itu harus pusat yang mengeluarkan, ya. Tapi karena kebutuhan di Jawa Timur ini sangat besar, maka kami mengeluarkan itu. Kami coba untuk merancang itu semuanya. Ya, dari pengalaman, dari ilmu itu semuanya kami susun ini semuanya. Ya, monggo. Kembali lagi pakai anak-anak SMA ya. You know what? Jenengan kalau bunda-bunda yang di depan ini mungkin enggak dulu SMA-nya masih pramuka ya. Gitu ya. Enggak menangi HW. Gitu. Enggak ada HW. Maka lagu-lagunya kan lagu-lagu TK dipakai itu. Artinya di TK yang sudah sama lakukan itu sudah banyak, tinggal dimodifikasi saja ya. Tadi ada PBB coba jenengan ajarkan kanan kiri, kanan hadap kiri. Saya mengajarkan hadap kanan hadap kiri itu 6 bulan loh. 6 bulan baru anak itu mampu hadap kanan hadap kiri ya. Setiap latihan hadap kanan hadap kiri, hadap kanan hadap kiri ya, biar enggak sen kanan belok kiri gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Paling tidak karena dihamil ya, kedepannya diharapkan menjadi pemandu. Seorang pandu itu diharapkan menjadi pemandu. Nah, pemandu ini karo kanan karo kiri apa jadi pemandu ya. Itu. Nah, itu ya. Tadi kenapa harus Hizbul Waton ya. Tadi sejarah sudah dijelaskan panjang lebar sama Ramanda Indra, mengakomodir seluruh bangsa Indonesia ini dengan didirikannya Muhammadiyah. Nah, HW ya, HW dengan yang dulu di Pramuka, yang sudah pernah ikut Pramuka atau pernah ikut HW ya pasti pernah dengar atau kenal nama Baden Powell.